Barang siapa yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, agar mereka diampunkan dosa-dosa mereka, agar siksa mereka dihentikan atau paling tidak diringankan, maka hendaklah tidak mengabaikan 3 amalan berikut ini. Amalan yang pertama, bisa mengampunkan dosa hingga dosa 70 tahun. Jika yang mengamalkan tak punya dosa 70 tahun, maka kedua orang tuanya dosa-dosa mereka yang akan diampuni. Amalan yang kedua akan membahagiakan kedua orang tua dan bisa meringankan siksa kubur bagi kedua orang tua di alam kuburnya, bahkan bisa menghentikannya. Dan amalan yang ketiga, bagi sebagian orang akan terasa sulit melakukannya, namun jika mampu akan membuat kedua orang tua di alam kubur merasa sangat bahagia jika anaknya melakukan amalan ini. Lakukanlah amalan ini sesuai kemampuan demi kebahagiaan ayah ibu di alam kubur. Simaklah hingga akhir untuk mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat, kita akan membahas 3 amalan paling mustajab yang bisa diamalkan khususnya di waktu asar hari Jumat. Namun sebelumnya ketahuilah beberapa hal berikut ini. Pertama, ayah ibu kita yang telah meninggal dunia, saat mereka berada di alam kubur, sebagaimana ahli kubur lainnya, akan mendapatkan siksa alam kubur. Mereka laksana orang yang sedang tenggelam, berteriak meminta pertolongan. Mereka senantiasa menanti dan menunggu datangnya doa, baik dari anak-anaknya, saudaranya, dan sahabatnya. Ketika mereka mendapatkan kiriman doa dari anaknya atau saudaranya atau dari sahabatnya, maka hal itu lebih mereka sukai ketimbang dunia dengan segala isinya. Sesungguhnya hadiah terbaik dari orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Yang kedua, salah satu keistimewaan hari Jumat adalah adanya waktu mustajab, waktu dikabulkannya doa-doa. Jika kita berdoa di hari Jumat dan bertepatan dengan waktu mustajab tersebut, maka Allah akan mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Rasulullah pernah bersabda, 12 jam pada hari Jumat diantaranya terdapat waktu yang seorang hamba muslim tidaklah meminta sesuatu kepada Allah di waktu tersebut kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Maka carilah waktu tersebut di akhir waktu setelah asar. Nah, di waktu mustajab habis asar ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Mari kita lakukan 3 amalan berikut ini, boleh dipilih sesuai kesanggupan kita. Yang pertama, memperbanyak berdoa. Karena waktu asar hari Jumat adalah waktu mustajab, maka perbanyaklah berdoa. Berdoalah sesuai hajat kita masing-masing. Doa yang paling terbaik yang kita baca di waktu mustajab tentunya adalah doa ampunan untuk kedua orang tua kita. Doa kita untuk orang tua kita, khususnya yang telah meninggal dunia, bisa menjadi sebab diampunkan dosa-dosa kedua orang tua dan siksa alam kubur. Bagi mereka bisa diringankan, syukur-syukur bisa dihentikan. Maka di waktu asar mari memperbanyak berdoa untuk kedua orang tua kita. Kita bisa mengamalkan doa yang sudah sangat masyhur diamalkan kaum muslimin, yakni
Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Ya Allah, ampunilah ayah ibuku, kasihanilah mereka berdua, selamatkanlah mereka berdua, maafkanlah mereka berdua, dan jadikanlah surga sebagai balasan bagi mereka berdua. Yang kedua, memperbanyak membaca istighfar. Waktu ashar termasuk waktu terbaik untuk membaca istighfar. Bahwa istighfar di waktu ashar, jika istiqomah melakukannya, bisa menghapuskan dosa hingga 70 tahun. Rasulullah mengabarkan bahwa akan diampunkan dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita jika habis ashar setiap hari. Termasuk di hari Jumat kita membaca istighfar sebanyak 70 kali. Rasulullah pernah bersabda, istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu 70 marratan yughfaru laka dzambu 70 aman. Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Rasulullah juga mengabarkan, jika kita membaca istighfar 70 kali pada waktu ashar, jika kita tak punya dosa sampai 70 tahun, maka kedua orang tua kitalah yang akan diampuni dosa-dosanya. Kita cukup membaca istighfar yang sungguh-sungguh. Boleh dengan membaca istighfar pendek, astaghfirullah, 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 sebanyak 70 kali. Jika kita bisa istiqomah setiap hari, bukan hanya hari ini saja mengamalkannya, kita baca istighfar setiap hari sebanyak 70 kali di waktu ashar. Misalnya dengan istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kita baca 70 kali setiap hari, maka Allah ampunkan dosa kita sampai 70 tahun. Jika kita tak punya dosa 70 tahun, maka ibu kita yang akan diampuni Allah. Jika ibu tak punya dosa 70 tahun, maka ayahlah yang akan bersih dosa-dosanya selama 70 tahun. Adapun amalan yang ketiga adalah ziarah kubur kedua orang tua. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jumu'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa saja yang pada setiap hari Jumat melakukan ziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya, maka Allah akan mengampuninya dan ia termasuk anak yang berbakti. Maka saat ziarah kubur orang tua, bacalah surah Yasin di sisi kubur mereka. Bacaan surah Yasin yang kita baca akan menjadi amalan yang meringankan siksa bagi mereka. Segenap ahli kubur, terutama ayah ibu kita yang sedang kita ziarahi, akan mendapatkan keringanan siksa karena barokah surah Yasin yang kita baca. Imam Suyuti dalam kitab Syarah As-Sudur menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, man dakhalal maqabir faqara'a surat Yasin khaffafallahu anhum maka adalahu bi'adati man fiha hasanat. Siapa saja yang melakukan ziarah kubur kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai
jumlah bilangan ahli kubur yang ada di kuburan tersebut. Mudah-mudahan dengan mengamalkan amal ini Allah ampunkan kita semua dan kedua orang tua kita serta segenap kaum muslimin. Demikian, semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.